Alhamdulillah sidang berjalan lancar ya, walaupun suami saya tidak hadir hari ini sidangnya, tapi ada kuasa hukumnya juga hadir. Tinggal apa ya Pak ya? Kita tinggal kesimpulan ya pada dia. Ya, dalam seminggu ini akan ada kesimpulan dan dalam 2 minggu ke depan akan ada hasil putusan. Gitu. Tadi pembuktiannya apa yang ditunjukkan sama mereka? Ya, kalau kita kembalikan kan karena Ibu Catherine ini kan menyampaikan bahwa ada hal-hal yang tidak terpenuhi dalam perjanjian. Nah, kemudian pembuktian hari ini Pak Idam Asih mengkonter semua apa yang menjadi ketidakpastian dalam memberikan nafkah. Nah, nanti beberapa bukti otentik juga yang disampaikan itu kan nanti hakim akan menilai. Sedangkan menurut pendapat kami ada beberapa bulan yang tidak terpenuhi, tapi menurut dari Pak Idam Asih sendiri sudah terpenuhi. Nah, nanti kan diuji kebenarannya oleh majelis hakim. Nah, majelis hakimnya akan menguji apakah sudah terpenuhi atau belum. Nah, kalau kita melihat dari bukti otentik yang disampaikan dengan bukti yang kami sampaikan atas apa yang disampaikan oleh Ibu Catherine, memang ada beberapa yang tidak terpenuhi nafkah lahirnya sesuai dengan perjanjian pranikah yang dibuat di notarial. Itu aja. Kesaksian tadi mungkin ada yang disampaikan. Kenapa? Yang dari kesaksian Pak tadi kan menghadirkan saksi. Ada yang disampaikan mungkin seperti apa? Enggak sih ya, ada sih tadi yang mungkin apa ya, salah paham aja tadi mungkin komunikasinya, tapi sudah clear. Mengenai apa Pak? Nafkah juga Pak atau Hmm? mengenai nafkah juga? Iya, karena kan tadi juga ada dari saksi dari suami saya gitu. Mungkin kan ya tidak mengetahui 100%, tetap kan yang tahu gimana-gimananya kan saya dan suami gitu. Tadi untuk pihak saksi yang dihadirkan dari statusnya dari Mas Idamnya seperti apa ya? Dia sebagai general manager, jadi untuk di karyawan di kafe. Kak, terkait soal yang kemarin yang ada orang yang ke rumah untuk mengambil mobil, itu mungkin bisa diceritakan seperti apa Kak? Nah itu dia tuh, makanya tadi saya sayang sekali suami saya tidak hadir ya. Maksudnya saya mau menyampaikan, saya minta tolong untuk tanggung jawabnya, karena kan ini ada hadiah yang diberikan ke ibu saya. Jadi istilahnya kasih ke mertua ya, ke ibu mertua. Dan kemarin ini ada pihak-pihak yang datang ke rumah saya untuk menagih itu gitu. Jadi saya juga bingung, maksudnya ini gimana ya, kan hadiah sudah diberikan kok mau diminta kembali gitu. Jadi saya mohon untuk bisa diselesaikan lah secara kekeluargaan bagaimana ini jadinya. Maksudnya kan ini hadiahnya sebuah mobil ya, kok mobilnya mau ditarik lagi gitu. Jadinya kalau bisa sih diselesaikan lah biar sama-sama enak, jadi nggak ada pihak-pihak yang selalu berdatangan ke rumah saya juga untuk menanyakan gitu, karena kan yang berurusan itu kan bukan saya tapi kan Bapak Idam. Tapi yang menarik mobil itu dari pihak suami atau dari keluarga suami? Dari leasing, dari pihak leasing kan itu hadiah ya, kan saya nggak tahu kalau itu belinya cash atau kredit, kan saya nggak tahu ya gimana sih, coba kamu dikasih hadiah kamu nggak tahu itu belinya kredit atau cash itu. Jadinya saya pikir udah selesai, maksudnya udah aman gitu. Memang saya selalu menanyakan mana BPKB-nya, tapi suami saya selalu jawab nanti gitu. Ada kok ntar gitu. Berarti kan kalau ada ntar kan saya berasumsi ada di dia, mungkin nggak dibawa, mungkin ada di kantor atau di rumah gitu. Nanti ntar, oh ternyata kok yang berdatangan dari pihak leasing, makanya saya juga kaget. Saya ngubungin suami saya belum bisa sampai sekarang, belum ada jawaban. Jadi saya juga kaget, oh iya ternyata ini mobilnya masih kredit, masih leasing, dan masih ada cicilan. Justru suami saya katanya top up lagi, ngambil cicilan lagi berapa sekian juta gitu, berapa ratus juta. Jadi saya juga kaget, loh saya istrinya tapi saya nggak tahu gitu loh, karena setahu saya memang ini hadiah gitu. Dan hadiah kita juga ada surat perjanjian pranikah, itu hadiah yang sudah diberikan ya sudah diberikan, tidak bisa ditarik kembali. Itu dari kapan Kak mobilnya? Kalau boleh tahu udah berapa lama mobilnya? Dikasihnya dari itu? Dikasihnya pas sebelum menikah. Jadi kayak apa ya? Apa sih istilahnya tuh? Kado. Mahar ya? Mahar ke ibu saya gitu. Kecewa nggak sih Kak dengan adanya seperti ini? Kecewa nggak sih mobil yang udah dikasih terus diminta lagi? Iya, Gitu? sangat kecewa. Maksudnya ini gimana? Apalagi bukan ke saya, ke ibu saya, kan orang tua juga ya, pasti gimana ya rasanya ya, perasaannya gitu. Kok udah dikasih kok diminta lagi ya. Saya juga minta maaf ke ibu saya, aduh nih
mudah-mudahan masalah ini bisa cepat terselesaikan, karena kan sebagai orang tua pasti sedih, pasti kecewa gitu. Berarti dalam arti Mas Idam masih menunggak pembayaran bulanannya untuk mobil yang kemarin sebagai hadiah atau seperti apa? Betul. Karena kata pihak leasingnya karena ini belum dibayar-bayar, ada tunggakan, makanya mereka datang ke rumah gitu. Tapi kan maksudnya saya juga ya saya tidak tahu-menahu, dan ini hadiah gitu. Saya tidak akan semena-mena memberikan mobil itu dong gitu. Dan itu kan bukan kewajiban saya, bukan hak saya untuk memberikan, karena itu bukan mobil saya, mobil ibu saya. Tapi mobil itu posisinya di mana Pak sekarang? Kenapa? Mobil itu posisinya Di rumah ibu saya. Karena kan memang mobil ibu saya. Jadi sesuai STNK, BPKB semua atas nama ibu saya, bukan atas nama saya. Reaksi dari ibu sendiri seperti apa Kak ketika mobil ingin ditarik? Ya pastinya ibu saya sedih, sempat nangis juga kemarin. Kok begini, dia bilang gitu. Ya aku bilang ya sabar deh Mi, berdoa kita kalau memang rezeki ya, maksudnya kalau bisa namanya ini pemberian ya gitu. Tapi ya gimana kalau orang yang memberinya tidak ikhlas, ya kita kan tidak, ya bingung juga ya gitu ya. Mudah-mudahan masalah ini bisa cepat selesai lah, mudah-mudahan ya. Untuk suami saya Bapak Ida Mase, saya minta tolong diselesaikan biar enak ya, maksudnya kasihan lah Mami. Makanya kan emang selama pernikahan itu tidak ada keterbukaan dalam keuangan. Kenapa? Selama menikah itu tidak ada Hah? keterbukaan dalam keuangan. Tidak ada apa? Maaf, Keterbukaan keuangan. masalah keuangan. enggak sih, memang enggak ada. Untuk agenda berikutnya mungkin bagaimana? Ya, kalau agenda berikutnya ini sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim bahwa hari ini adalah hari terakhir untuk persidangan yang dihadiri oleh saksi dari Ida Mase. Nah, kemudian majelis sudah menetapkan 1 minggu ini ada kewajiban para pihak untuk membuat kesimpulan. Nah, kemudian kesimpulan 1 minggu tanggal 8 Mei, terus kemudian nanti ditunda lagi 2 minggu kemudian, maka majelis hakim akan memutus perkara ini, dan putusan ini tidak dibacakan tapi lewat e-court, artinya by online ya. Nah, nanti teman-teman wartawan untuk mengetahui apa yang menjadi isi putusan majelis hakim yang final, nanti bisa komunikasikan dengan kita. Nah, nanti kita akan melihat sejauh mana hakim akan mengambil satu keputusan yang betul-betul adil untuk kedua belah pihak. Itu aja. Hari ini alasannya sendiri nggak hadir apa? Tadi belum. Nah, alasannya sendiri tidak hadir disampaikan juga oleh lawyernya Ida Mase bahwa beliau ada acara kunjungan ke luar, jadi tidak bisa hadir karena sebagai anggota dewan mungkin ada acara ke ke agenda persidangannya itu di luar, dan dia menemui mungkin pendukung dia. Ya, jadi hari ini dia ada di Sulawesi, tidak hadir. Itu aja. Bang, mungkin kembali mengingat selain bercerai, apalagi sebenarnya yang gugatan lain yang diperjuangkan dari anggota KPR? Kalau dari kami sesuai dengan permintaan atau mengajukan dalam persidangan ini bahwa memang satu itu perceraian, yang kedua itu hak-hak yang belum dipenuhi oleh Pak Ida kepada istrinya itu nafkah Ida, nafkah mut'ah maupun nafkah terutang atau nafkah lampau. Itu aja. Mungkin bisa ditotal kan kira-kira di Adalah pokoknya, udahlah. Itu prinsip aja. Jauh. Oke. Di sini saya ulang lagi ya, maksudnya di sini saya tidak memungut keuntungan ya, atau aji mumpung. Wah, tentang cerai, minta gugatan cerai, saya minta ini minta itu, enggak. Ini hak saya yang belum dipenuhi gitu. Jadi kan sempat lihat berita-berita tuh, wah kok minta duit segini kan mereka nggak tahu, makanya saya bicara biar pada tahu netizen ya. Biar kalian ngerti itu adalah hak saya yang belum terpenuhi dari tahun lalu. Jadinya ya jangan sembarangan berasumsi gitu. Jadi saya nggak minta macam-macam, saya cuma minta hak saya aja, itu aja. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih. Ya.